Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semuanya ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Selesai. Oke, sebelum kita mempelajari materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi yang diajarkan pada pertemuan minggu kemarin? Oke, bagus, yaitu tentang ekosistem. Ada yang masih ingat apa sih itu ekosistem? Oke, Vika, silahkan. Ya, benar ya, yang dikatakan Vika, di mana ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana makhluk hidup itu tidak bisa lepas dari lingkungannya, baik yang biotik maupun abiotik. Sekarang Ibu tanya lagi, mengapa sih kita harus menjaga lingkungan kita? Ada yang tahu? Oke, silahkan Silvi. Ya, supaya tidak rusak. Ada lagi? Ilham? Supaya tetap lestari. Oke, semuanya benar ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup yang dikaruniai oleh akal pikiran oleh Tuhan, seharusnya bisa menjaga lingkungan kita agar tetap terhindar dari bencana seperti banjir. Seperti yang kita ketahui, banjir itu merupakan suatu bencana alam yang terjadi karena tidak menjaga lingkungan, sehingga menyebabkan perubahan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan lingkungan? Untuk mengetahui lebih detailnya, pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lingkungan dan perubahannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dampak dari perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyusun upaya penanggulangan perubahan lingkungan. Oke, seperti yang Ibu telah sampaikan, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang perubahan lingkungan. Kalau kita bahas tentang perubahan lingkungan, berarti yang berubah adalah lingkungannya. Lingkungan hidup diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang dilibatkan dalam aliran energi dan siklus materi. Lingkungan itu bisa berubah menjadi lingkungan yang seimbang atau bisa berubah menjadi lingkungan negatif atau lingkungan yang tercemar. Keseimbangan lingkungan secara alami itu dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi itu dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biokimia. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke langkah pembelajaran selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Haris silahkan. Oke, jadi Haris bertanya, keseimbangan lingkungan itu ditentukan oleh apa? Jadi, keseimbangan lingkungan itu ditentukan oleh seimbangnya energi yang masuk dan energi yang digunakan. Kemudian, seimbangnya antara bahan makanan yang terbentuk dan bahan yang digunakan, dan seimbangnya antara faktor-faktor biotik dengan faktor abiotik. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan lanjut ke langkah pembelajaran yang selanjutnya. Oke,
Yang selanjutnya, Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Karena kelas kita itu jumlah anggota siswanya itu 24 anak. Jadi Ibu akan bagi menjadi 6 kelompok sehingga satu kelompok itu terdiri dari 4 anak. Oke, baiklah. Di kertas ini sudah tertulis pembagian kelompoknya. Silahkan ketua kelas membaginya dan untuk duduknya itu sesuai urutan ya. Jadi di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, paling belakang kelompok 5 dan kelompok 6. Silahkan. Oke, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Silahkan ketua kelas bisa mengambil lembar diskusi ini. Silahkan. Jadi di LDS tersebut sudah ada 2 link permasalahan. Untuk link sudah saya bagikan di grup WhatsApp kelas ya, bisa kalian cek dan bisa kalian buka. Kemudian untuk di LDS tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Jadi kalian pertama itu membuka link video dan mengamatinya. Setelah selesai menonton video, kemudian silahkan jawab pertanyaan yang ada di lembar diskusi sesuai dengan video yang sudah kalian lihat. Ibu berikan waktu 30 menit ya. Kemudian nanti Ibu akan pilih salah satu kelompok saja untuk mewakili mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Nanti bisa dijelaskan secara singkat-singkat, hanya inti-intinya saja. Kemudian setelah penjelasan selesai, dilanjutkan sesi tanya-jawab. Bagi untuk siswa yang aktif, akan mendapat nilai tambahan. Apabila nanti ada kelompok presentator yang tidak bisa menjawab pertanyaan, bisa kelompok yang tidak maju membantu menjawabnya. Untuk lembar diskusi dari kelompok yang presentasi dan untuk kelompok yang tidak maju tetap dikumpulkan ya, wajib gitu. Kemudian nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab sebagai bentuk evaluasi dari pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan. Berhubung waktunya untuk diskusi itu sudah habis, yaitu 30 menit, sekarang salah satu kelompok yang Ibu pilih silahkan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, untuk kelompok 3 silahkan. Presentasi dari kelompok 3, sekarang Ibu akan buka sesi diskusi. Saya buka 2 penanya saja ya. Oke, silahkan. Oke, Dina. Ya, jadi pertanyaannya dari Dina itu, dari kejadian tersebut, apakah ada yang dirugikan selain fauna saja? Begitu. Oke. Silakan kelompok 2 untuk menjawabnya. Oke, jadi dari kelompok 2 itu jawabannya ketika terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, yang dirugikan itu tidak hanya hewan saja, melainkan ada tumbuhan. Selain itu yang sangat berpengaruh pada lingkungan hidupnya itu adalah manusia. Banjir dapat mengakibatkan kerugian seperti harta benda, terus berupa rumah, warga, dan korban jiwa, dan terganggunya ekosistem alam. Begitu. Satu lagi pertanyaan. Oke, silahkan Fadil. Oke, baik. Ya, yang ditanyakan Fadil itu untuk upaya selain reboisasi itu apakah upaya apa saja yang dilakukan agar masyarakat itu tidak melakukan penebangan hutan secara liar lagi. Oke, silahkan kelompok 2 menjawabnya. Oke, benar ya yang dikatakan oleh kelompok 2. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu yang pertama ada melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penebangan liar. Kedua, dengan cara memperketat pengawasan dan pengendalian, di mana masyarakat itu juga harus berperan bersama pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, ada mempertegas peraturan perundang-undangan, dan yang keempat itu memberikan sanksi pada pelaku penebangan liar supaya mempunyai efek yang
Bagus sekali presentasi dari kelompok 3, kita berikan aplaus. Silakan duduk kembali. Oke. Dan untuk yang bertanya pada sesi tanya jawab tadi, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berperan aktif dalam sesi diskusi tadi. Kemudian silahkan semuanya saja pada kelompok 1 hingga kelompok 6 mengumpulkan DS-nya kepada saya. Silahkan. Oke, terima kasih ya. Oke, yang selanjutnya Ibu akan memberikan soal tanya jawab sebagai bentuk soal evaluasi, di mana untuk peserta didik yang mengetahui jawabannya silahkan jawab dengan mengangkat tangannya. Oke, soal yang pertama, lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi disebut sebagai Amura. Oke, benar, lingkungan hidup. Soal yang kedua, perubahan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, antara lain Nahel, silahkan. Faktor alam dan faktor manusia, benar. Soal yang terakhir yaitu soal ketiga, sebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Oke, silahkan. Alifia. Oke, benar sekali, ada penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan rumah, dan penerapan intensifikasi pertanian. Oke, sebelum berakhirnya saya minta dari salah satu kalian itu menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Oke, silakan. Oke, tepat sekali yang dibilang oleh Luhu, di mana dari kesimpulan ini, lingkungan hidup itu diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses itu yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Kemudian, keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian dari komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu sendiri. Oke, selesai sudah materi tentang perubahan lingkungan, dan untuk minggu depan kita sudah mempelajari materi yang baru ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari adanya pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.